Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan Pak Rozi. Di semester 2 ini kita masuk materi yang pertama tentang permainan bola besar, yaitu bola voli. Oke, silakan disimak ya, nanti akan Pak Rozi paparkan teori-teori berisi tentang bola voli. Oke, masuk yang pertama, kita ke pengertian bola voli, yaitu olahraga yang menggunakan bola berbahan karet atau kulit dan dimainkan secara berkelompok oleh dua tim. Setiap tim terdiri dari 6 orang pemain yang area permainannya dipisahkan oleh net. Tujuan olahraga ini adalah memukul bola hingga melewati net sekaligus menjatuhkannya ke lantai lapangan di area lawan. Cara memukul bolanya pun tidak boleh sembarangan karena ada teknik-teknik tertentu yang harus dikuasai oleh para pemain. Permainannya sendiri dibagi menjadi 2-5 babak ya, ini maksudnya. Tim yang mendapatkan skor 25 terlebih dahulu akan dinyatakan sebagai pemenang di babak tersebut. Pemenang pertandingan adalah tim yang berhasil memenangkan 3 babak, ini maksudnya. Oke, kurang lebih pengertiannya seperti itu. Masuk ke sejarah. Olahraga bola voli diciptakan pertama kali oleh William G. Morgan di sekitar akhir abad ke-19. William G. Morgan dahulunya bekerja di Young Men's Christian Association di Makassar, khususnya di bidang pendidikan jasmani. William G. Morgan awalnya terinspirasi dari basket yang diciptakan oleh James Naismith. William rupanya ingin menciptakan sebuah permainan untuk orang-orang tua, sebuah olahraga yang tidak terlalu menuntut kekuatan fisik seperti berlari. Dari sinilah William akhirnya menciptakan permainan yang diberi nama Mintonet. Mintonet yang dikenal sebagai voli di zaman sekarang ini merupakan olahraga yang menggabungkan unsur basket, bulu tangkis, hingga baseball. Seiring dengan berjalannya waktu, Mintonet disukai oleh banyak orang dan permainan ini pun semakin berkembang. Namanya pun resmi berubah menjadi volleyball pada tahun 1896. Di Indonesia sendiri, permainan bola voli sudah dikenal sejak masa penjajahan negara Belanda. Dulunya membawa olahraga ini ke Indonesia dan memainkannya bersama golongan bangsawan. Sejak saat itulah olahraga voli terus mengalami perkembangan, terutama setelah Indonesia merdeka. Klub-klub bola voli mulai bermunculan di berbagai daerah. Pada tahun 1955, akhirnya dibentuklah sebuah induk organisasi untuk olahraga bola voli, yaitu diberi nama PBVSI, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia. Masuk kita ke peraturan. Yang pertama, setiap tim terdiri dari 6 orang dan beberapa pemain cadangan. Ada 4 peran yang harus dimiliki setiap tim, yaitu spiker, tosser, defender, dan libero. Spiker artinya orang yang menyemes, kemudian tosser artinya orang yang memberi umpan kepada spiker. Defender yaitu pemain bertahan, dan libero yaitu pemain pertama yang menerima bola dari musuh. Oke, peraturan yang kedua yaitu permainan dimulai dengan lempar koin untuk menentukan tim mana yang berhak melakukan servis pertama kali. Biasanya sebelum mulai, kedua kapten berkumpul bersama wasit. Wasit menerangkan aturan permainan, kemudian sambil lempar koin untuk menentukan servis.
Kemudian yang ketiga, servis dilakukan di luar garis lapangan dan bola harus bisa melewati net. Jadi perlu diketahui, servis dilakukan di luar garis, tidak boleh di dalam garis. Namun ketika melakukan servis, misal dengan jumping service, itu nanti kakinya masuk itu tidak apa-apa. Yang terpenting adalah bolanya ketika dilakukan servis, kaki si pemain harus dari luar. Kemudian yang keempat, bola dinyatakan out atau keluar apabila memang keluar dari garis lapangan. Kemudian yang kelima, pemain harus melakukan passing, smash, dan teknik lainnya di area lapangannya sendiri. Artinya pemain tidak boleh sampai melewati batas net atau masuk ke area lawan. Yang keenam, bola dinyatakan masuk apabila sudah menyentuh lantai dan berada di dalam garis lapangan permainan. Yang ketujuh, pemain hanya boleh memukul atau memantulkan bola, bukan menangkap atau melemparnya seperti pada permainan basket. Nah, ini sangat erat kaitannya dengan smash ya. Jadi kalau di basket itu boleh ditangkap, kemudian boleh dilempar. Nah, kalau di volley itu tidak boleh ditangkap, jadi hanya sekali sentuh. Kemudian yang kedelapan, pemain boleh menggunakan anggota tubuh mana saja untuk memantulkan bola, termasuk kaki maupun kepala. Jadi jika situasinya darurat itu kita boleh memakai kaki ya, maupun memakai kepala itu juga diperbolehkan. Yang terpenting sekali sentuh. Kemudian yang kesembilan, tidak ada batasan untuk pergantian pemain dan boleh dilakukan berkali-kali. Berbeda dengan di sepak bola. Di sepak bola batas ganti pemain yaitu 3. Namun kalau di bola voli boleh banyak. Artinya ketika kita keluar, kita masih bisa masuk untuk bermain lagi. Yang ke-10, pemain dilarang menyentuh net secara sengaja maupun tidak sengaja. Jadi ketika permainan sudah dimulai, ada yang menyentuh net baik sengaja maupun tidak sengaja, itu nanti dianggap pelanggaran, poin untuk tim lawan. Kemudian yang nomor 11, permainan bola voli terdiri dari 5 set ya. Namun jika sudah menang 3-0 tidak perlu lanjut ke set 4 dan setiap set berakhir sampai angka 25. Jadi voli itu kalau sudah menang 3-0 itu tidak lanjut. Jadi skornya 3-0 itu sudah menang. Set pertama katakanlah menang tim A. Set kedua menang lagi tim A. Set ketiga kalau menang tim A jadi sudah selesai pertandingannya. Kalau set ketiga menang tim B jadi skornya 2-1. Lanjut ke set keempat. Set keempat katakanlah menang tim A jadi skornya 3-1, maka selesai. Namun jika set keempat skornya imbang 2-2, perlu dilanjutkan set kelima. Set kelima tapi tidak sampai angka 25 ya. Set kelima hanya sampai angka 15 saja. Kalau sudah set kelima nanti akan terlihat siapa pemenangnya, karena kalau sudah masuk set kelima skornya akan 3-2 sesuai dengan pemenang di set terakhir. Masuk ke peralatan. Yang pertama ada bola ya, bisa dilihat gambarnya seperti ini. Bahannya yaitu kulit yang sintetis, bentuknya bulat sempurna, jadi tidak oval, tidak lonjong seperti telur ya. Jadi bentuknya bulat, diameternya 18 sampai 20 cm, keliling lingkaran 65 sampai 67 cm, beratnya 260 sampai 280 gram ya. Tekanannya 4,26 sampai 4,461. Bentuk lapangannya seperti ini, jadi bentuknya persegi panjang dengan
dipisahkan oleh net di tengah dan ada garis di tengah juga ya. Lebarnya ini ada 9 meter, ini 9 meter, ini juga 9 meter. Nah, untuk garis yang ini tengah ini ada 3 meter, garis yang belakang ini ada 6 meter. Nah, ini area ini biasa disebut area bertahan, yang depan ini biasa disebut area serang. Jadi nanti 6 pemain itu 3 ada di depan, 3 ada di belakang. Kemudian untuk tinggi net ini berbeda ya antara putra dan putri. Yang putra tinggi netnya yaitu 2,4 meter, kalau untuk putri 2,2 meter. Jadi nanti kalau servis harus di luar garis ini, harus di belakang sini, sana juga harus di belakang sana. Pergantian pemain biasanya dari tengah sini. Nah, oke, kurang lebih gambaran lapangan bola voli seperti itu ya. Masuk ke peralatan yang ketiga, ada net. Gambarnya bisa dilihat seperti itu. Tinggi net untuk voli putra yaitu 2,43 meter, untuk putri 2,24 meter. Panjang net ya, panjang yang atas sampai sana itu berarti 9 meter sesuai lebar garis lapangan. Kemudian lebar net itu berarti tingginya ini ya, ini 1 meter. Jarak tiang net dengan garis tepi lapangan setengah sampai 1 meter. Kemudian lebar pita tepian net 5 cm. Nah, ini 5 cm. Ukuran jaring ini 10 cm, berbentuk persegi. Kemudian tinggi antena 80 cm di atas net. Jadi di atas net ini masih ada antena ya. Jadi nanti ada antena di sebelah sini sama sebelah sana. Fungsinya untuk batas supaya nanti kelihatan ya bolanya itu apakah nanti masuk di area net atau dari luar. Kalau dari luar itu tidak dianggap poin, namun kalau nanti masih masuk di dalam net itu nanti dianggap poin. Kemudian masuk ke teknik dasar. Yang pertama ada yang namanya servis. Servis adalah memukul bola dari luar garis lapangan untuk memulai permainan. Servis bisa sangat menentukan jalannya permainan. Karena itu pukulan bola harus dilakukan dengan kuat dan tepat. Servis ada 4 ya. Yang pertama ada yang namanya servis atas. Gambarnya bisa dilihat seperti ini. Servis atas, cara melakukannya biasanya kalau kita memukul dengan tangan kanan, pegang bola dengan tangan kiri, kemudian kita lempar ke atas kepala, kemudian kalau bolanya mau jatuh baru kita pukul di atas kepala. Jadi posisi bolanya di atas kepala, kemudian kita pukul. Kemudian yang kedua ada yang namanya servis bawah. Gambarnya seperti ini. Sama, jika kita memukul dengan tangan kanan, bola kita pegang pakai tangan kiri. Kemudian tangan kanan kita bawa ke belakang, kita ayun ke bawah, dan kita pukul bolanya ke depan dan ke atas. Servis bawah ini umumnya sangat mudah dilakukan ketimbang servis atas, karena servis bawah tidak perlu power yang banyak dibandingkan dengan servis atas. Kemudian yang ketiga ada yang namanya floating service. Floating service ini hampir sama dengan servis atas, cuma kalau servis atas ini lemparannya itu tinggi
ada jeda naiknya. Namun kalau floating service ini lemparannya cuma pendek, jadi tidak sampai tinggi banget seperti servis atas, cuman pendek sedikit di atas kepala, kemudian langsung kita pukul. Sama pukulannya di atas kepala, cuma bedanya naiknya ini tidak terlalu tinggi. Kemudian yang terakhir ada jumping service. Maksudnya jumping service yaitu service yang dilakukan sambil melompat. Biasanya jumping service dilakukan oleh pria ya, karena jumping service ini seperti kita menyemes di depan net. Langkahnya sama, pegang pakai tangan kiri atau tangan kanan juga boleh ya. Yang terpenting adalah ketika mau melakukan jumping service, bolanya ini harus tinggi, bahkan bisa dibilang sangat tinggi. Nah, ketika melakukan pukulan kita sambil melompat, dan ketika kita melompat nanti misalkan kaki kita jatuh di dalam permainan, itu tidak apa-apa. Yang terpenting ketika kita melempar ini kita lakukannya di luar garis. Jadi kita lempar bola ke atas, kemudian kita pukulnya sambil melompat, itu namanya jumping service. Masuk teknik yang kedua, yaitu ada passing. Passing artinya mengumpan ya. Teknik passing dilakukan untuk mengendalikan permainan. Pemain dapat melakukan passing untuk menerima bola, menangkis sekaligus mengembalikan serangan lawan. Passing juga berguna untuk mengoper bola atau memberikan umpan kepada rekan satu tim. Passing dibagi menjadi dua, passing atas dan passing bawah. Passing atas contohnya seperti ini. Jadi passing atas dilakukan dengan dua tangan, biasanya bolanya berada di sekitaran kepala. Jadi nanti ketika bola datang, langsung tangannya bersikap seperti ini, kemudian dorong bolanya ke atas kepala. Kemudian yang kedua ada passing bawah ya, gambarnya seperti ini. Posisinya tangannya disatukan, kemudian ketika bola datang bolanya didorong. Oke. Masuk teknik yang ketiga, ada smash. Smash termasuk dalam teknik menyerang yang membutuhkan insting, kekuatan tangan, dan juga keakuratan yang tinggi. Smash bertujuan untuk mematahkan serangan lawan sekaligus untuk mencetak poin. Smash dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada yang namanya open smash. Open smash ini artinya smash yang biasa dilakukan dari jarak yang dekat dengan net. Ini biasanya open smash ya. Jadi jaraknya sangat dekat dengan net, dan biasanya si pemain yang melakukan smash ini lompatnya tinggi. Kemudian yang kedua ada quick smash. Quick smash sama ya, dari jarak yang dekat dengan net, namun bedanya quick smash ini ketika pemain melompat langsung dipukul, tidak ada jarak. Biasanya quick smash ini sangat mengagetkan musuh karena pukulannya yang tiba-tiba. Jadi quick smash ini si pemain yang akan melakukan smash sudah melompat terlebih dahulu. Jadi ketika sudah melompat, kemudian bolanya cukup pendek, si pemain langsung melakukan smash. Kalau open smash tadi bolanya itu tinggi. Nah, untuk quick smash ini biasanya pendek-pendek, jadi tidak terlalu tinggi umpannya. Biasanya quick smash ini sangat mengagetkan musuh. Kemudian yang terakhir ada semi smash. Semi smash ini adalah smash yang dilakukan di belakang garis ini. Jadi biasa dilakukan oleh si pemain bertahan. Kalau open smash dan quick smash dilakukan oleh pemain depan, pemain yang menyerang. Kalau semi biasanya dilakukan oleh pemain bertahan. Jadi jaraknya juga jauh dari net. Kemudian teknik yang
keempat, ada yang namanya blocking. Teknik ini berguna untuk menahan serangan lawan sekaligus mencegah agar lawan gagal mencetak poin. Cara melakukan blocking adalah berdiri di dekat net dan harus dalam posisi siap melompat. Ketika serangan bola datang, pemain harus langsung melompat sambil mengangkat kedua tangan untuk menghalau bola. Teknik ini memang terlihat lebih mudah ketimbang yang lainnya, tetapi blocking tetap membutuhkan latihan agar pemain bisa menguasainya. Bisa dilihat contoh gambarnya seperti ini. Kelihatannya blocking ini sederhana ya. Kita lompat, kemudian kita menutup bola supaya tidak jatuh di area kita. Namun pada kenyataannya blocking ini susah karena kita harus bisa lompat yang tinggi dan harus bisa mengetahui jatuhnya pukulan. Jadi selain harus tepat waktu, blocking juga harus punya pertahanan tangan yang kuat, karena kalau kita tidak kuat tangannya, pemain lawan sudah memukul namun hasil pukulannya tetap masuk. Namun jika kita tangannya ini kuat, maka kita ketika melakukan blocking, bolanya kembali ke musuh dan itu bisa mengakibatkan poin untuk kita. Oke, saya rasa sekian. Itu tadi beberapa teori-teori tentang permainan bola voli ya. Tadi sudah belajar banyak, ada pengertian, ada sejarah, ada peraturan, peralatan, sampai yang terakhir ada teknik. Mungkin anak-anak kalau hanya teori saja masih belum terlalu paham ya, apalagi yang teknik tadi. Untuk teknik, minggu depan insya Allah sudah Pak Rozi buatkan video teknik dasar bola voli. Jadi nanti akan ada video tentang smash itu seperti apa, service itu seperti apa, blocking seperti apa ya. Insya Allah minggu depan akan Pak Rozi buatkan videonya. Untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih yang sudah melihat. Jangan lupa untuk subscribe channelnya Pak Rozi. Kurang lebihnya Pak Rozi mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.